Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Anwar Rosadi, kemudian ada Bapak Adi Suprihadi, kemudian ada Ibu Ebi Nabilah, kemudian ada Ibu Novita Syari, dan terakhir ada Ibu Nunun Masnunah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, yaitu untuk mengerjakan mata kuliah, tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran, yaitu audio visual. Kita akan membahas tentang sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kota Mekah yang syarat dengan pengorbanan, baik pengorbanan materi maupun imateri. Kita akan membahas dari mulai sejarah zaman jahiliyah, kemudian kelahiran Nabi Muhammad, kemudian sejarah diutusnya menjadi Rasul, kemudian strategi dakwah Nabi Muhammad SAW, serta berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Kanjeng Nabi dan para sahabat, terkhusus yaitu umumnya umat Islam pada saat itu. Baik, silakan untuk disimak PowerPoint serta video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas dulu standar kompetensi, yaitu memahami keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat Islam pada periode Mekah. Kemudian kompetensi dasar yang pertama yaitu menceritakan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Yang kedua yaitu mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Mari kita pahami seksama. Kita yang pertama akan membahas tentang periode masyarakat Arab pada zaman jahiliyah, yaitu zaman yang penuh dengan kebodohan. Dibuktikan dengan banyaknya berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Mekah pada masa itu, dari mulai Lata, Manat, Uja, dan Hubal. Ada 4 patung berhala yang paling banyak disembah oleh masyarakat di sana pada waktu itu. Hubal. Seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Berhala Hubal ini ditaruh di Ka'bah untuk kemudian orang-orang datang menyembahnya. Berhala yang menyerupai orang dan tangan sebelah kanan patah ini merupakan berhala terbesar dibandingkan berhala lainnya. Mana? Berhala manah ini disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat ke-20 yang artinya dan manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah. Berhala ini dianggap sebagai anak tertua dari 3 anak Tuhan dan dianggap sebagai istri Hubal. Ada beberapa versi yang mengatakan bahwa manah ini berhasil dihancurkan oleh Ali bin Abu Thalib.
Dan satu lagi mengisahkan bahwa berhala ini dihancurkan oleh Sa'ad bin Zaid al-Asali bersama 20 orang pasukan berkuda pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Al-Lata. Al-Lata adalah dewi berhala yang disembah oleh jahiliyah Arab dan dianggap sebagai salah satu putra dewa bersama dengan Manah dan Uzza. Al-Lata sendiri berarti sang dewi. Al-Uzza. Al-Uzza adalah salah satu berhala yang disembah oleh jahiliyah Arab. Berhala ini dianggap sebagai salah satu dari anak Tuhan bersama Lata dan Manah. Al-Uzza juga dianggap sebagai dewi perang suci dan yang termuda di antara para dewi lainnya. Berhala ini juga memiliki penjaga dan pelayan. Masyarakat Arab Jahiliyah periode Mekah. Masyarakat di zaman Rasulullah disebut Jahiliyah karena berada dalam kebodohan dalam bidang agama, moral, dan hukum. Di bidang agama, keyakinan mereka sudah menyimpang jauh dari ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bidang moral, kebiasaan mereka dalam berjudi dan meminum minuman keras sudah dianggap biasa. Kemudian banyaknya perzinahan, seks bebas, kemudian lain-lain termasuk tadi ya, yaitu menyembah patung atau berhala. Di bidang hukum, kabilah yang kalah menjadi budak. Jadi yang kuat akan bertahan, sedangkan yang lemah akan tersingkirkan. Kemudian banyaknya perilaku-perilaku yang menyimpang dari koridor-koridor Islam ya. Sehingga lahirlah sosok Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebut dengan tahun gajah yaitu karena pada saat itu terjadi penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu menyerang Ka'bah, namun gagal oleh burung ababil. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, yaitu 13 tahun sebelum hijrah ke kota Yastrib atau kota Madinah. Wahyu pertama yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Quran, surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian surah-surah yang diturunkan di Mekah dinamai surat Makkiyah, meliputi 89 surat, dan surah-surah atau surat Al-Quran yang turun di kota Madinah disebut dengan Madaniyah. Ajaran Islam pada periode Mekah itu ajaran yang pertama yaitu keesaan Allah Ta'ala, itu tentang tauhidan ya. Yang paling utama yaitu meluruskan tauhid orang-orang Mekah pada saat itu. Kemudian Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beribadah selain kepada Allah Ta'ala termasuk syirik yang hukumnya haram dan dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul adzim. Hari kiamat sebagai hari pembalasan. Nah, ini juga ajaran Islam yang ada di kota Mekah itu ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kematian merupakan awal dari kehidupan kubur dan sebagainya. Strategi dakwah intinya ya di kota Mekah itu fokus dakwahnya adalah pada bidang tauhid atau akidah, yaitu meluruskan akidah masyarakat Mekah pada saat itu ya, yang banyak kemusyrikan, banyak munkarot begitu pada saat itu. Seperti tadi ya, menyembah berhala atau patung-patung, kemudian membunuh bayi perempuan dan sebagainya. Kemudian strategi dakwah Nabi periode Mekah itu dibagi dua, ada secara sembunyi-sembunyi atau sir, ada secara terang-terangan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3-4 tahun. Orang yang pertama menyambut ajakan Rasulullah adalah yang biasa disebut dengan as-sabiqunal awwalun ya, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Yang pertama itu Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar mengajak Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalha bin Ubaidillah, yang nantinya akan menjadi panglima dalam berbagai peperangan untuk membela Kanjeng Nabi dan membela umat Islam. Dari mulai perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Kemudian selain secara dakwah secara sembunyi-sembunyi, Kanjeng Nabi juga melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan sebagai berikut. Pertama, mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa. Jadi dulu Rasulullah itu mengundang masyarakat Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa ya. Lalu kemudian dulu itu pernah tantangan pertama itu, tantangan dakwahnya ialah dimusuhi oleh Abu Jahal dan Abu Lahab pada saat itu. Itu pamannya Kanjeng Nabi sendiri ya, yang memusuhi atau kontra terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi. Sehingga di Bukit Sofa pun masih ditantang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab pada saat itu. Kemudian dakwah secara terang-terangan juga dilakukan dalam hal, yaitu ketika Rasulullah SAW menyeru umat Islam di luar penduduk kota Mekah. Jadi selain di kota Mekah juga Kanjeng Nabi dan para sahabat pada saat itu juga berdakwah di luar ke kota Mekah ya, di luar kota Mekah, seperti ke Hijaz gitu ya, ke Syam dan sebagainya. Kemudian reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Pertama yaitu kaum kafir bangsawan sangat keberatan masuk Islam, karena di Islam diajarkan persamaan derajat manusia, yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Jadi kaum kafir itu mereka itu sangat tidak setuju dengan persamaan derajat manusia, karena mereka itu ingin yang kuat menjadi menang, yang lemah menjadi kalah begitu. Tapi dalam Islam itu hanya membedakannya adalah ketakwaannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsha
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kan begitu ya. Jadi semua manusia itu sama, yang membedakannya adalah ketakwaannya. Tidak ada yang benghar, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Semuanya sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian kaum kafir Quraisy juga, mereka menyadari akan siksa kubur, tetapi mereka enggan menerima ajaran Rasulullah tentang kehidupan di akhirat nanti. Mungkin ini karena udah keras kepala ya kaum kafir Quraisy itu, sehingga dia tidak beriman terhadap Rasulullah dan tidak menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaum kafir Quraisy merasa berat meninggalkan ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala-berhala tadi ya, menyembah berhala Lata, Manat, Hubal, dan Uja yang tadi sudah disebutkan dalam video ya. Kemudian mereka juga menolak untuk menghentikan menyembah berhala. Itu kau reaksi-reaksinya ya. Kemudian dalam dakwah Kanjeng Nabi juga, beliau banyak tantangannya. Dari mulai disebut dengan embargo, yaitu kaum muslim pada saat itu dan Kanjeng Nabi tidak bisa makan dan minum karena di stok makanannya itu, atau dalam bidang ekonomi bahan pokoknya itu ditutup oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian penyiksaan yang dilakukan kepada para sahabat, dan yang paling terkenal yaitu pada para sahabat, terutama Bilal bin Rabah pada saat itu ya, yang ditekan badannya, di atas badannya ada batu, ditekan oleh para kafir Quraisy pada saat itu agar Bilal bin Rabah kembali kepada agama nenek moyangnya. Namun Bilal bin Rabah tidak mau. Ketika ditekan oleh batu, beliau malah menyebut Ahad, 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 yaitu yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa imannya sangat kuat sekali para sahabat, dan terutama pada saat itu ialah Bilal bin Rabah yang mengalami penyiksaan. Yang dibicarakannya adalah Ahad, Ahad, Ahad. Betapa kuatnya ketauhidan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski di bawah tekanan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat salah satu video tentang penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Permusuhan kaum kafir Quraisy. Tidak semua orang bersedia menerima ajaran Islam yang diajarkan Rasulullah. Masih banyak kaum Quraisy yang menentangnya. Bahkan paman dan bibi Rasul sendiri yang bernama Abu Lahab dan Ummu Jamil juga menentang agama Islam yang penuh kebaikan. Mereka masih berkeras untuk tetap menyembah berhala dan berbuat jahat. Suatu ketika, Rasulullah akan pergi berdakwah dan orang-orang sedang berkumpul bersama Rasulullah. Tiba-tiba Abu Lahab datang lalu berteriak untuk membubarkan orang-orang yang mengerumuni Rasulullah. Begitu pula dengan Ummu Jamil yang juga berlaku buruk kepada Rasulullah. Bahkan ia dan anaknya pernah melempari rumah Rasul dengan batu dan menaruh ranting berduri di depan rumah Rasul. Tidak hanya mereka saja, masih banyak lagi kaum Quraisy yang berbuat jahat dan menentang Rasul. Salah satunya adalah Abu Jahal yang selalu berusaha mencelakai Rasul.
Mereka berbuat begitu agar para pengikut Rasulullah mau kembali ke ajaran lama mereka, yaitu menyembah berhala. Walaupun demikian, kaum muslim pengikut Rasulullah tidak gentar. Mereka tetap menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari kami tentang sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Pada akhirnya kita harus senantiasa bisa terus-menerus menyiarkan Islam dan meneguhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai generasi muda Islam yang harus meneruskan estafet perjuangan dakwah Islam sehingga terus tegak di muka bumi ini, terutama di negeri Indonesia tercinta ini. Karena kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, hud masofa wada maqadar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.